Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini berkah banget nih kita ke Guys Baterai nih. Amin. Pak, izin nih, ini kan lagi acara podcast Agi ya, podcast Astra Agama Islami. Izin kenalan dulu kita, kayak gitu ya. Saya pakai alat Betawi, mau ngasih Betawi kita nih. izin kita nanya-nanya nih. Mungkin kenalan dulu Pak, saya Kong Mamat nih, biasa nge-MC di Agi. Nah, kita kenal tuh nih pada babeh nih, kayak bos-bos besar kayak ini. Ada kiai, ada ustadz. Oke, mungkin satu dulu nih, kita ke Pak Edi nih. Coba kenalan dikit nih Pak Edi, biar teman-teman Astra nih kenal semua nih. Silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu sama Pak Mamat nih. Disuruh menali diri. Nah, udah tahu deh. Iya. Nama saya Edi Damudi. Oke. Edi Damudi, kerja di Guys Baterai tentunya ya. Baterai. Saya di bagian produksi 4. Produksi 4 di jenis produksinya baterai motor Varela. Oke. Posisi sekarang saya di subsection head, kepala subseksi grup A. Jadi ada grup B. Kemudian kebetulan dipercaya untuk periode kedua Ketua DKM Masjid Ar-Rahman. Masya Allah. Jadi Kita panggil kiai aja kalau gitu ya. Jangan. Kalau kiai atau ustadz itu panggil orang-orang khusus. Oh iya siap. Kalau kita ini cuman sebutir debu yang siap. ada di gerbongnya dia. Jadi jangan Oke. panggil itu berat. Jadi kita di DKM Ar-Rahman, alhamdulillah dipercaya kembali 22 Juni 2021 kemarin untuk periode kedua. Itu berapa tahun Pak biasanya periodenya? Yang pertama 5 tahun, yang kedua 3 tahun. Masya Allah. Ya, jadi sebetulnya bukan dipilih, karena kalau dipilih saya nggak mau. Ya. Karena kalau dipilih kan berarti saya harus punya prestasi. Iya. Tapi kalau diamanahin, Oke. ya mau. Tapi kalau dipilih kita nggak mau. Kalau diamanahin, berarti kan orang itu sudah tahu tuh kekurangan kitanya apa. Berarti dia tanggung dong. Iya. Namanya juga ngamanahin. Saya Makanya- backup lah ya, saya backup. Iya, makanya kalau pas ada perjalanan yang agak belok dikit, ya diurusin aja. Masya Allah. Gitu aja perkenalannya. Siap Pak Ya. Edi. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser sebelahkan dikit nih. Kayak mudah banget ya wajahnya. Amin. Pak Bina. Ini yang Bu. Aslinya. Iya dibilang muda. Dia nggak dikomen. Kalau suruh kiai kan tua ya. Usia 52, katanya 25. Ya oke. Pak Bina izin monggo perkenalannya. Baik, nama saya itu Binabai gitu ya. Nah. Ya, unik, tapi memang unik juga. Tapi saya logatnya kayak Jawa gitu. Jadi kalau kalian nama dipikir orang Jawa, orang seberang. Orang seberang. Seberang, Nusantara Barat, lahir di Irian. Masya Allah. Jauh ya. Iya. Kalau di GS kebetulan ya dipercaya ya megang kepala departemen GA, bilang bagian umum ya. Oh, Semua yang masalah-masalah umum lah. Luar biasa. Tapi pemilihan umum tidak. Oke. Ya, karena sekarang lagi rame. Lagi rame ya. Gitu ya. Jadi pada saat acara ini ya alhamdulillah bisa mensupport tempat, dan bisa mensupport apa ya tempat segala macam lah. Dengan kooperasi karyawan itu sekarang gimana? Ya, oh ya, alhamdulillah ada rangkap jabatan. Rangkap Nggak jabatan. boleh, rangkap jabatan ya udahlah karena diamanahkan Iya, iya. dan dipilih oleh teman-teman. Saya kebetulan jadi ketua koperasi, Oh, Masya Allah. koperasi karyawan ya. Nah, gitu. Jadi ngurusin umat lah ya. Ya, alhamdulillah yang simpan pinjam dan lain-lain. Bingung juga kadang-kadang karena Pak pinjam, aduh. Nah, kira-kira gitu. Jadi alhamdulillah bisa memberikan keberkahan kepada karyawan, dan kalau karyawan yang berkah, mudah-mudahan perusahaannya berkah Itu. dan kegiatan ini juga kita bisa ya apa ya berkah. Saya juga sama kayak Pak Eka, kadang-kadang air mata ini nggak bisa tahan. Iya. Kalau sudah ngomong yatim, Iya. saya apa tapi alhamdulillah Jadi umurnya 25 apa 52 Pak?
Yes. Kalau di Semir Semir 25. Tergantung Semir ya. Dua. Oke, kita geser ke Pak Eka nih. Ini kalau Pak Eka kayak gantengnya udah dari dulu kali ya. Cowok maconya luar biasa. Pas ngeliat dari jarak jauh, ini kayak artis gitu loh. Itu dulu siapa gitu kan, luar biasa. Silakan Pak Eka mengenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Rahmat ya. Kalau nama si Eka Rosid Kurniawan. Masya Allah. Eka Rosid Kurniawan. Kemudian kalau kerja ya, pertama kali saya kerja di GS Baterai. Dari lulus sekolah sampai sekarang di GS Baterai. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan banyak pengalaman kita saat kerja di GS Baterai. Pertama di produksi, saya 10 tahun di produksi. Kemudian selebihnya sampai sekarang saya di engineering. Nah, kebetulan kalau bicara organisasi ya memang dari sekolah dulu sih senang berorganisasi. Tapi kalau bicara posisi sekarang, saya nasibnya sama dengan Pak Edi, Pak Bini. Waktu itu ketika ada musyawarah milih-milih gitu, pemilihan gitu, kita coba sampaikan ke teman-teman, silakan mau milih siapa gitu. Tapi begitu kesini-sininya, ya kalau ditanya siapa yang mau jadi ketua, nggak ada yang. Tapi begitu datang kita kumpulin bikin panitia, ternyata namanya cuma satu. Mungkin termasuk Pak Edi juga milih nggak jelas gitu. Tapi saya setuju dengan Pak Edi. Ketika udah menyampaikan amanah kepada saya, kan tahu sendiri saya orangnya nggak bisa apa-apa gitu. Kalau nanti hasilnya ya nggak sesuai harapan ya dari awal saya juga bilang nggak bisa apa-apa gitu. Saya hanya manusia biasa. Berapa lama Pak jadi izin menjadi ketua serikat ini? Saya kebetulan periode pertama ini menjadi ketua. Sebelumnya 6 tahun menjadi sekretaris. Masya Allah. Kemudian ya karena memang tadi kita juga nggak minta ya namanya amanah ya tadi lah resikonya tanggung sendiri lah. Namanya amanah biasa sama kalau orang begini yang biasanya hati nih. Tapi kapasitasnya luar biasa saya kira gitu ya. Oke, PK, Pak Edi dan Pak Bina tadi kita kenalan. Nah, kan tadi kan hari ini pagi ini nih tadi kita ada acara tentang simbolik yatim piatu ya untuk beasiswa yang per triwulan nih. Dengar-dengar nih sih dapat desain dari Kang Yuda nih. Kan ini sebenarnya adalah kegiatan udah lama beneran kayaknya, udah lama bener nih. Nah, coba saya pengen mulai bikin nih dari Pak Ketua DKM nih, kan. Sebenarnya sejak kapan sih kan gitu ya? Sebenarnya ini kan simboliknya baru hari ini, tapi sebenarnya dari awal itu sudah berjalan sebenarnya. Iya. Itu sejak kapan Pak? Persisnya sih saya kurang tahu persis, tapi kisaran tahun 2000 itu kita sudah mulai sebetulnya. Masya Allah. Tahun 2000 itu udah mulai. Udah 20 tahun. Dengan jumlah anak yatim yang belum banyak sekarang ya. Betul. Kemudian dilanjut ketua DKM Pak Jaka juga sudah mulai. Kemudian kita lanjut. Kita sebetulnya sudah beberapa kali ganti ketua DKM ya. Tapi kegiatan utama yang paling favorit itu ya santunan anak yatim. Cakep Pak. Sebetulnya kegiatan sosial kita itu nggak cuma tentang yatim, termasuk juga bantuan musibah bencana segala macam ya. Yang sampai hari ini kita masih kerjasama dengan Rajis Astra ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi kalau Rajis Astra tuh buka donasi kemarin ke Cianjur ya. kita pasti ikut tuh. Betul Dan gaspol ya. Donggala juga ikut. Donggala, Kemarin di mana Cianjur ya. Cianjur betul. Cianjur kita ikut. Jadi di samping kegiatan yatim, kegiatan bencana musibah kita juga ikut. Masya Allah. Tapi untuk yatimnya sih kurang lebih dari tahun 2000-an udah mulai. Sudah merintis lah ya. Mulai. Masya Allah. Berarti emang mupuknya kan dari awal ya. Sekarang sampai benar-benar sekarang total 247 anak ya. Iya. Yang tadi kita bilang bahwa dengan banyak orang soleh dari Pak Eka, teman-teman yang karena saya, mudah-mudahan bisa tembus sampai 1000 insya Allah. Masya Allah. Iya, izin ke Pak Bina nih. Pak Bina kan nih nyiapin tempat nih ya. Iya. Tadi kan Pak Edi bilang tadi jam 7 masih kosong nih. Ya, pokoknya pasti bilang Pak Bina tolong bantu ada acara. Langsung gercep nih kalau buat kegiatan DKM nih. Pak Bina nih, tadi ini ruangan cakep banget nih ya. Tadi acara juga Ciamek itu
apa konsepnya ya sehingga tuh enak banget kita dibuat acara. Jadi memang kita itu pas diminta manajemen itu minta dibuatin tempat yang bagaimana untuk karyawan, semua untuk karyawan. Jadi namanya employee center. Jadi semua kegiatan di GS Baterai, mau itu kegiatan manajemen, mau itu kegiatan serikat, mau kegiatan koperasi, mau kegiatan masjid, itu di employee center. Dan alhamdulillah untuk tahun ini penyerahan ya yang saya rasakan ya adalah betul-betul menusuk ke hati. Karena apa? Mungkin kita sudah dari tahun 2000 ya melakukan santunan program, tetapi itu tidak masuk ke hati kita dan juga minta maaf kadang-kadang manajemen juga nggak tahu. Oh sudah dikasih toh? Iya. Juga serikat sama. Oh ternyata sudah dikasih toh. Nah, baru kali inilah yang menurut saya suatu kegiatan yang hebat sehingga kita bisa berkolaborasi kan. Dari awal juga saya ngomong sama teman-teman serikat, masjid, ya terus kolaborasi sehingga ya tadi pemberian itu ya benar-benar bermakna ya. Saya jujur hari ini berdiri sangat bermakna, luar biasa. Mungkin sudah nggak bisa diapakan, tapi jadi artinya ya itulah kami GS Baterai. Itulah kami GS Baterai. Tapi jujur ya, tempat yang paling ikonik menurut saya pribadi buat employee itu ya, buat teman-teman karyawan, ini kayak kafe gede banget. Biasanya kan tempat memang ala kadarnya ya kotak kayak ini dan dingin, tapi ini terbuka, go green banget gitu ya. Kemudian keluk-kelukan kursinya tuh dahsyat, itu keren ya. Apresiasi buat Wina dan GS Baterai luar biasa. Ini kita geser ke Pak Rashid yang punya kan presidennya beliau. Kita menurut aja ini. Masyarakat yang paling banyak. Pak, kan ada ide-ide tadi bagaimana DKM Harmony ada coba memulai. Nah, gimana nih posisi daripada serikat ini tadi kan bagaimana menggerakkan karyawan ya, karena kan punya kekuatan sesungguhnya adalah teman-teman serikat ya, tanpa kolaborasi, tanpa kontribusi yang luar biasa di serikat itu mungkin hasilnya nggak terlalu banyak. Apalagi kemarin ada Peru udah mulai kan ya, Peru udah mulai dipotong zakat karyawan, infaknya itu kan tentu ya itu gerakan dari teman-teman serikat. Gimana pengawalannya Pak? Ya, terima kasih Pak Rahmat ya. Jadi terkait dengan program ini tentu tadinya saya merasa nggak terlalu ya kan udah sering kita lakukan. Betul. Ini seremonial. Betul. Tapi ternyata ini berbeda. Jadi kemarin tahun lalu lah itu ngumpul Pak, di sini ada ribuan orang. Tapi apakah saya tampak gemetar dari itu? Enggak. Tapi untuk tadi hanya dengan dihadirkan tiga orang simbolis. 3 orang loh Pak yang datang ke sini. Betul. Itu saya udah nggak bisa ngomong. Betul. Itu biasanya kalau saya bicara itu bisa panjang Pak. Tadi sama sekali saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya seolah-olah 3 orang itu dikawal sama ribuan malaikat. Itu yang membuat saya nggak bisa berkata apa-apa. Dan tentu sebelum ini juga kita sering diskusi dengan Pak Edi terkait dengan program-program, karena di kepengurusan kita yang sekarang kebetulan juga berbarengan dengan DKM habis, sehingga kita langsung cocokin aja. Artinya masa periodenya juga kita samain, dulunya DKM 5 tahun, sekarang udah bareng dengan kita. Betul. Sama-sama 3 tahun, sehingga terkait dengan program kita juga ada bidang yang mengerjakan terkait dengan itu. Jadi ada bidang sosial ekonomi. Nah ini kita selalu pantengin dengan operasi, dengan DKM, apa-apa yang bisa kita kolaborasikan, kita kolaborasikan. Dan yang terakhir teman-teman dari Amani Astra hadir ke PT GS Baterai, ketemu dengan pengurus DKM, dan baru kali itu kita bisa kumpul bareng. Dan alhamdulillah berkat dukungan dari manajemen Pak Bina dan tim, nyambunginnya gampang. Betul, Pak. Kan kita hanya sebagai apa ya, cuman modal ngomong doang sebenarnya, modal ngomong ya, kebetulan didengar alhamdulillah. Yang penting apa sekecil apapun yang bisa kita dapat, mudah-mudahan manfaatnya yang bisa kita ambil untuk kebaikan kita. Betul sekali Pak Eka. Masya Allah, ini
Saya jujur aja ini agak terharu ya, karena hati kita ini kan sebenarnya semangatnya sama. Hati kita pengen hal yang baik dan yang luar biasa. Sekali lagi memang ini bisa jadi menjadi amal jariah kita semua kan, nggak selamanya kita di sini kan ya. Iya. Aku ingat banget kemarin tuh Pak Nurholis, dia IT yang di Astra yang menggerakkan payroll-nya head office gitu ya. Dia bilang dia ngomong waktu itu 2000 pengen seperti gas baterai payroll juga. Maka dia bilang kita nggak selamanya di sini, ada pensiunnya, dia bilang gitu ya. Maka ketika kita membantu payroll kemudian membangun hal yang baik dari awal pun kita sudah nggak ada, maka menjadi amal jariah kita semua yang berkaitan itu. Maka tadi sebenarnya semangat luar biasa yang Pak Eka ini luar biasa. Dan Pak Eka, kita kembali lagi nih, kan total karyawannya berapa ya Pak? Kita kalau karyawan tetap ada 1.400 1.400 sama PKWT-nya ada 400, jadi sekitar 1.800. Oh, Masya Allah. Itu baru yang anggota SP ya. Kalau dengan manajemennya mungkin sekitar 2.000-an. Biasa. Baik, kalau bahasa kalau di kalangan tadi payroll ya Pak ya, kita ngomong payroll. Jadi aku cerita nih Pak Riza itu kan kebetulan dari Astra juga di Chief ya. Dia selalu mendorong kita, Rahmat, dia bilang, kok Mama tolong diupdate lagi payroll, ketemu karyawan, ada teman-teman karyawan tuh dari jabatan, diingetin katanya. Kalau penting gak harus zakat ke kita, dia bilang, gak harus zakat infak ke kita, ingetin bahwa dia harus zakat. Boleh lewat Taman Asra, boleh langsung ke tetangganya, minimal kita jadi pengingat gitu dia bilang. Maka bayangin kalau 2000 itu 10.000 aja mungkin gas kita itu Masya Allah. Kita jadi disiplin. Nah itu dia Pak. Nggak Pak, kita ngomong setiap bulan udah potong. Ya itu dia. Karena kayak gini-gini bisa lupa. Hari ini ingat, terus minggu depan lupa. Iya benar. Iya, dan apalagi jadi kita kan punya potensi dari punya bahasanya kekuatan buat maksimalkan pelayanan kayak bantuan ke basis itu kan ya. Nah ini kembali nih mungkin kepada Pak Edi nih kayak kita kira-kira Pak Edi harapannya dari kegiatan mungkin ini yang ngawalin ya simboliknya nih walaupun kita udah awal ya, harapannya ke depan gimana nih? Jangan kita gas untuk payroll zakat jisnya, kemudian beasiswanya. Harapannya ke depan gimana Pak? Apa mau gedein lagi atau mau ada event-event yang lain yang bisa menggerakkan karyawan tuh Pak? Ya, terima kasih Kong Mamat. Tentunya kita selalu punya harapan yang harus meningkat ya, harus meningkat dari sekarang. Kegiatan sekarang seremonial pertama yang pertama ya di Gas Baterai ini kita akan coba review kembali. Kita belum bisa bilang ini bagaimana karena ini pertama kali. Tapi tekad kita adalah harus lebih baik tahun sekarang. Baik jumlah orangnya, kemudian juga bantuannya, kemudian juga mungkin nanti waktu acaranya seperti apa gitu. Maksudnya gini, kalau sekarang ini kan kita cuma menghadirkan 3 orang ya. Betul. 3 orang aja ketua serikat udah nangis. Kita kepengen bukan cuma ketua serikat yang nangis. Iya. Kita yang garang juga bisa nangis. Makanya kita kepengen nanti ke depannya ada anak-anak yatim yang punya prestasi di antara yang lain, itu kepengen kita tampilin. Jadi misalkan anak yatim ini bukan cuma menerima doang, tapi kita juga menampilin anak yatim yang punya prestasi. Betul. Untuk dia bisa berbagi cerita yang akhirnya menjadi penularan kepada yatim yang lain. Betul sekali. Bahwa dengan ketidakadaan ibu atau bapak, dia tetap bisa berprestasi. Betul. Kalau orang tuanya ada, bapak ibunya ada, kesempatan ada, segala macam dia berprestasi wajar. Tapi kita perlu menampilkan anak yatim dengan keterbatasan orang tua, mungkin bapaknya nggak ada atau ibunya nggak ada, tapi dia juga bisa berprestasi dan dia kita yakinkan kamu nggak sendiri. Kamu itu ada kita itu maksudnya untuk mungkin di Gas Baterai ya ada orang-orang GS. Kalau dengan perusahaan lain mungkin dengan ini. Kita harapkan seperti itu. Kita pengen menampilkan satu prestasi anak-anak yatim untuk menggugah atau mengajak kepada yatim-yatim yang lain. Yatim pun bisa berprestasi. Masya Allah. Siap ini. Mohon doanya semuanya. Amanah Astra insya Allah siap support. Amin. Kalau sekarang 247, nanti sekjen harus bisa nyari orang sampai tahun depan 300. Amin. 1.000 lah. 1.000 ya.
Kalau 300 udah bisa, besok 100 lagi. Pokoknya harus naik, betul. baik jumlah orangnya, Donasinya donasi. juga. Sebetulnya tahun bulan ini pun udah kita mulai. Kita dengan DKM itu merencanakan untuk pasar amal anak yatim itu sebesar 50 juta. 50 juta itu akan kita bagi ke 247 anak, dapat kurang lebih berapa? 200 sekian ya. Nah 50 juta itu ternyata kita lempar ke karyawan semua departemen, kita lempar bahwa kita ada kegiatan begini. Ternyata dapatnya malah 74 juta. Luar biasa. 50 juta 74 juta. Ini kan rahasia Allah ya. Iya. Seandainya Allah ngomong, udah jangan 50 juta, 100. Mungkin saya ke situ. Ya kan? Nah, ini pun kita udah mulai. Walaupun awalnya kita mentargetkan 50 juta, kemudian kita dapatnya 70 juta, itu uang kita keluarin semua. Akhirnya anak tuh dapat kurang lebih 300 ribuan ya. 300 ribuan dapatnya. Yang awalnya kurang lebih 200 ribuan ya. 200 ribuan karena ada rahasia Allah kepada kita semua, kita naik ke 100. Akhirnya kita belum punya rencana untuk menaikkan pun Allah sudah menaikkan. Makanya tahun depan kita sudah tahu semuanya bahwa anak yatim itu hidupnya ditanggung oleh Allah. Yes. Kita tinggal mau ngoleknya mau apa enggak. Betul. Kita mau jadi bagian enggak dari situ. Betul. Ya. Kebetulan tempat kolek kita ini banyak yang support. Manajemennya support, serikatnya support, semuanya support. Soleh-soleh gitu. Iya, artinya gampang banget. Iya. Bukan kita ujub ya, bukan ini, tapi kita harus katakan ini Yes. sebagai bentuk terima kasih kita kepada jamaah bahwa Iya, betul. kita ketika mau ngurusi anak yatim itu ini dipermudah semuanya, dipermudah. Itu dia. Nggak ada cerita anak yatim tuh susah rezekinya, nggak ada sebetulnya. Kalau kita mau peduli ada. Masya Allah. Siapa ini? Kita ke Pak Bina, mungkin Pak Bina selaku GA dan koperasi ya. Mungkin tadi ada bisik-bisik boleh nggak nanti nih tempat apa people-nya nih kita pinjam buat acara Amal Sawat ya gitu ya. Buat kita ada kopdar ya, Mbak Bina ada kopdar sekerawang nih. Nah, kopdar itu Bapak Grup Asra. Di sini kita ngopi bareng enak kayak ini. Boleh ya? Boleh, Dengan- tempat biar berkah. Hai, apalagi- Berkahnya untuk GS Baterai. Oh, itu dia. Manajemennya, untuk karyawannya. Betul. Boleh. Dan tentu lagi sekali lagi ini ya, masjid lagi proses ya. Ya, Lagi proses. proses. Masya Allah. Mudah-mudahan. Undang-undang kita ya, genting kitanya. Boleh. Iya. Karena masjid kita ini ya saya pikir yang paling nyaman Pak Hai. desain, karena ya memang konsepnya di awal dengan manajemen GS Baterai itu bagaimana karyawan itu nyaman. Kalau karyawan nyaman beribadah, mudah-mudahan berkritik. Apalagi tadi ya kalau saya agak tambah dikit untuk harapan saya untuk kegiatan ini. Yes. Kalau nanti kita misalkan ini kan sedikit orang ya, Iya. coba nanti kita adakan di masjid dengan adanya banyak jamaah, mungkin tidak 50-74 juta, bisa lebih. Betul, karena gebiarnya Itu itu ya. biarnya. Oke. Baru 3 JPK sudah nangis. Apalagi itu ratusan anak. Dakwah. Itu mungkin semuanya bisa nangis dan lebih daripada itu Masya berkah. Allah, Masya Allah. Siapa Bina Jazakallah. Baiklah terakhir nih. Gimana Pak harapannya dan Kalau gimana? kita sih tentu sebagai manusia harus selalu punya harapan. Betul sekali. Karena hanya yang pasti itu ketika pagi kita sarapan itu baru pasti. Tapi harapan kita harus berupaya, kita harus ikhtiarkan. Karena sejatinya sudah ada yang ngatur semuanya. Betul. Ya, tinggal kita mau berusaha mendapatkannya atau tidak, meniatkannya, mengikhtiarkannya. Oke. Ketika kita punya niat dan ikhtiar, insya Allah didukung dengan doa-doa kita semua, apa yang menjadi harapan tadi, ya insya Allah menjadi kenyataan. Masya Allah. Aduh, kayak kita kayak suasana muhasabah sih. Kayak hangat gitu ya nih. Ini kayak podcast yang begitu penuh kehangatan kayaknya baru kali ini nih. Tapi sekali lagi kita dari Agi, podcast Agi, makasih banyak bagi Pak Edi, Pak Bina, dan juga Pak Rashid. Semoga ukhuwah di antara kita semua, persaudaraan kita, Amin. selalu terjalin kolaborasi yang selalu digaungkan sama PT GS Baterai sampai terus menjadi sebuah kebahagiaan keberkahan. Amin. Oke, saya tutup. Terima kasih. Alhamdulillah. Doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Podcast Agi, saatmu beraksi.